Sunan Bonang ini kewalahan menghadapi Syekh Mulaya ini para kanca, karena mendapati hal yang tadi, obsesif, cerdas juga gitu, dan bisa dibilang bahasa kasarnya itu apa ya, bandel lah, seperti itu para kanca kalau bahasa, tapi dalam konotasi yang baik. Ngaluat itu dikubur, jadi membuat luat itu ini apa, lubang makam para kanca, jadi menggali lubang makam sendiri untuk mengubur dirinya sendiri di tengah. Para kanca misteri Tumur Bumi, kita akan melanjutkan membahas atau melakukan pendalaman seorang wali dari tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, melalui suluk linglung para kanca. Dan bagi para kanca yang belum menyimak video sebelumnya, silakan linknya ada di bawah atau kunjungi playlist suluk linglung Sunan Kalijaga para kanca. Dan kali ini kita akan melanjutkan mendalami Sunan Kalijaga melalui suluk linglung. Dan sekarang kita masuk ke dalam pupuh yang kedua, yaitu pupuh Asmarandana, atau di sini dikasih judul Rindu Kasih Sayang para kanca. Dan di dalam pupuh aslinya ada 23 bait, dan kita hanya akan membahas inti-intinya para kanca. Jadi bagi para kanca yang berminat untuk membahas membaca teks aslinya, silahkan para kanca cari, dan sudah banyak sekarang di internet dan sebagainya para kanca. Kita akan mendalami pupuh Asmarandana, Rindu Kasih Sayang dari suluk linglung ini. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin, Sandang Pahan, Sarinane, Sawangi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Di dalam pupuh Asmarandana ini yang diberi judul Rindu Kasih Sayang, isinya adalah Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, dan berikut isi wejangan-wejangannya para kanca. Kita langsung saja memasuki pupuh Asmarandana. Jadi di dalam pupuh yang ini, pupuh Asmarandana ini, Syekh Mulaya berguru pada Sunan Bonang. Akan tetapi Syekh Mulaya atau Sunan Kalijaga ini merasa belum mendapatkan petunjuk apapun para kanca. Jadi dari pupuh sebelumnya itu kita melihat ada karakter obsesif di sana, ada kecerdasan di sana kita rasakan. Lalu kemudian ada selain cerdas, obsesif, beliau itu seperti kalau yang dirasakan dari pupuh yang pertama itu seperti membentuk rute gitu para kanca. Jadi membuat pola untuk menuju titik yang dia idolakan gitu, yaitu mengakses ilmu para nabi dan wali para kanca. Dan beliau seperti membuat pola untuk menuju ke sana gitu. Dan ketika berguru kepada Sunan Bonang, nanti di pupuh yang Asmarandana ini kita akan merasakan bahwa Sunan Bonang ini kewalahan menghadapi Syekh Mulaya ini para kanca, karena mendapati hal yang tadi, obsesif, cerdas juga gitu, dan bisa dibilang bahasa kasarnya itu bandel lah, seperti itu para kanca kalau bahasa, tapi dalam konotasi yang baik gitu.
Jadi di sini terasa sekali, nanti kita di depan akan terasa bahwa Sunan Bonang merasa kewalahan para kanca. Jadi ketika berguru pada Sunan Bonang, Syekh Melaya ini belum merasa bahwa dirinya tuh belum mendapatkan apa-apa seperti itu para kanca. Jadi beliau merasa sudah melakukan apa yang diperintah gitu, sudah bertapa ini itu, tapi si Syekh Melaya tuh merasa belum mendapatkan apapun seperti itu para kanca. Akhirnya karena mungkin gitu ya, mungkin dan sepertinya mungkin Sunan Bonang ini merasa kebingungan juga gitu. Akhirnya beliau hanya mampu mengajari dengan laku para kanca. Jadi ketika mengajari dengan ilmu, Syekh Melaya ini sudah mempunyai kecerdasan tersendiri seperti itu para kanca. Jadi akhirnya Sunan Bonang dalam pupuh ini hanya menugaskan laku yang harus dilakukan oleh Syekh Melaya, dalam hal ini Sunan Kalijaga para kanca. Dan di sini di dalam pupuh Asmarandana ini lakunya itu sangat luar biasa, menyeramkan para kanca. Seperti disuruh menyendiri di hutan, bertapa, bahkan di sini di dalam pupuh Asmarandana Suluk Linglung ini dikisahkan bahwa ada istilah ngaluat para kanca. Ngaluat itu dikubur, jadi membuat luat itu lubang makam para kanca. Jadi menggali lubang makam sendiri untuk mengubur dirinya sendiri di tengah hutan. Perintahnya sampai segitunya para kanca. Kemudian tafakur di tepi sungai seperti yang sudah populer, sudah masyhur kisahnya beliau yang berdiam diri di tepi sungai menjaga tongkatnya gitu. Dan itu ditinggal oleh Sunan Bonang itu dalam pupuh ini selama 1 tahun para kanca. Jadi bertapa di tepi sungai, lalu ditinggal oleh gurunya selama 1 tahun. Nggak kebayang gitu, tapi lagi-lagi tadi bahwa ini kita menuju ke kisah aslinya itu ada beberapa anak tangga tadi. Di situ ada keterlibatan penerjemah, lalu kemudian ada keterlibatan Iman Anom selaku penulis Suluk Linglung, kemudian teks Suluk Linglung itu sendiri, lalu kemudian kitab Duryat, baru kisah aslinya Sunan Kalijogonya para kanca. Jadi ya di sini dibutuhkan juga imajinasi para kanca, bahwa karena kalau ketika kita melakukan orang sekarang modern berdiam diri di tepi sungai, menjaga tongkat selama setahun, tidak makan, tidak minum, bahkan di sini dikisahkan tidak tidur, dan selain itu ditinggal oleh gurunya pergi ke Mekah para kanca. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Tapi di sini tertulis seperti itu para kanca. Lalu kemudian di sini di pupuh Asmarandana itu setelah genap 1 tahun barulah Syekh Melaya dibangunkan oleh Sunan Bonang yang baru datang dari Mekah. Jadi Sunan Bonang ninggalin dan ke Mekah saat itu tidak bisa dibayangkan kayak ke Mekah sekarang para kanca. Jadi mungkin bisa berbulan-bulan di sana perjalanannya gitu para kanca. Makanya di sini dikisahkan beliau ditinggal di tepi sungai itu selama setahun, lalu kemudian dibangunkan, saat itu baru tiba. Dan setelah dibangunkan, Syekh Melaya langsung diberi gelar oleh Sunan Bonang para kanca. Kalau ininya imajinernya itu bangunin, setelah bangun ya sudah kamu mendapatkan gelar wali penutup katanya, dengan gelar Sunan Kalijaga. Itu langsung dinobatkan oleh Sunan Bonang. Dan
kemudian diwejang. Ketika itu langsung diwejang. Wejangannya seperti ini, wejangan Sunan Bonang terhadap Sunan Kalijaga yang tertulis di suluk linglung. Perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan. Tuhan yang maha mengetahui. Bila kau berpegang kepada syariat serta segala ketentuan iman hidayat, hidayat itu dari Tuhan Allah yang maha agung, yang sangat besar keanugerahannya. Keanugerahan Tuhan Allah meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama atau keutamaan. Keutamaan itu ibarat bayi. Siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi, menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tidak punya hak untuk menentukan, karena kau ini juga yang menentukan adalah Tuhan Allah yang Maha Agung. Karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya. Setelah panjang lebar diwejang yang diawali dengan penobatan bahwa Syekh Melaya sudah menjadi wali penutup dengan gelar Sunan Kalijaga, lalu kemudian diwejang. Mungkin Sunan Bonang berpikir bahwa situ sudah selesai, tetapi Sunan Kalijaga tidak mau menerima begitu saja para kanca. Jadi seperti yang tadi di awal, sangat tadi gitu, obsesif, kemudian cerdas, kemudian ini. Jadi bukannya malah bangga menjadi wali, kan dia ini yang diinginkan kan seperti itu gitu. Dia pengen menjadi wali dan mendapatkan ilmu para wali dan nabi gitu kan. Lalu kemudian sudah digelari oleh gurunya, kemudian wejangannya seperti tadi panjang lebar. Tapi Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga itu nggak berhenti di situ. Jadi malah bertanya gitu, artinya membantah semua itu. Bukan membantah, menolak semua itu, menolak gelar karena dia merasa belum punya apa-apa. Seperti itu para kanca. Setelah laku yang sudah dijalani sekian banyak itu para kanca, beliau melontarkan beberapa pertanyaan di dalam Pupuh Asmarandana ini. Yang pertama itu menanyakan perihal sukma luhur atau nyawa berderajat tinggi, atau yang biasa disebut dan diucapkan oleh Sunan Kalijaganya itu mempertanyakan perihal iman hidayat. Kemudian yang harus mantap berserah diri kepada Tuhan Allah, yang mana yang dimaksud yang sebenarnya. Seperti itu para kanca. Jadi begitulah Sunan Kalijaga gitu. Jadi tidak menerima begitu saja, tidak langsung bangga. Beliau malah melontarkan pertanyaan itu dan menampikan gelar yang sudah disematkan gitu. Kemudian beliau merasa belum mendapatkan titik yang dia tuju dan malah melontarkan pertanyaan itu. Tapi tetap dijawab sama Sunan Bonang para kanca. Jawaban dari Sunan Bonang seperti ini para kanca, di dalam Pupuh Asmarandana di suluk linglung ini. Yang dimaksud berserah diri adalah selalu mengingat perilaku atau pekerjaan, sama halnya ketika manusia baru lahir. Bukankah serupa dengan asap? Seperti itu para kanca. Jadi kenapa beliau Sunan Bonang ini membahas asap tadi itu? Jadi Sunan Kalijaga itu melontarkan pertanyaan itu setelah lakunya selesai, lalu kemudian beliau melakukan perbaikan-perbaikan seperti wejangan Sunan Bonang, lalu kemudian di tengah perjalanan beliau melakukan kesalahan karena sebagai manusia biasa
bukankah perbaikan-perbaikan itu akan menguap sebagaimana asap? Seperti itu para kanca. Sehingga dijawab sama Sunan Bonang yang tadi. Yang dimaksud berserah diri adalah selalu mengingat perilaku atau pekerjaan. Sama halnya manusia baru lahir, bukankah serupa dengan asap? Jadi begini yang di ininya Pak Raja. Yang dimaksud berserah diri adalah selalu mengingat perilaku atau pekerjaan diri, gitu barangkali. Jadi kemarin kita ngapain, lalu kemudian nanti kita akan ngapain, gitu. Dan kata Sunan Bonang, bukankah itu seperti asap yang sudah kita lalui juga menghilang? Seperti itu para kanca. Dan itu sama aja seperti bayi baru lahir. Seperti itu jawaban Sunan Bonang. Nah, hal tadi seperti hidayat wening atau petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayat. Apakah itu nampak dengan sebenarnya? Jadi di sini menganalogikan bahwa petunjuk yang jernih pun seperti asap. Seperti itu para kanca, kata Sunan Bonang terhadap Sunan Kalijaga. Datang lalu pergi lagi, datang lalu pergi lagi. Nah di sini dianalogikan seperti asap oleh Sunan Bonang para kanca. Tapi ketahuilah, itu semua tidak dapat diduga sebelum dan sesudahnya, sekalipun kau gunakan dengan mata kepala. Jadi di sini Sunan Bonang ingin mengutarakan hal-hal bawah sadar seperti itu para kanca. Jadi Sunan Bonang membahas bahwa petunjuk yang jernih pun, atau beliau menyebutnya sebagai hidayat wening, itu pun serupa dengan asap. Muncul seketika lalu hilang seketika, muncul seketika lalu hilang seketika gitu. Dan itu tidak bisa diduga sebelum dan sesudahnya, seperti itu kata Sunan Bonang. Dan walaupun kita sudah menggunakan indera kita gitu, tapi petunjuk ya seperti itu. Dan kalau kata Sunan Bonang, bukankah itu sama seperti yang kau utarakan tadi, seperti asap? Seperti itu para kanca. Karena sebelumnya Sunan Kalijaga mempertanyakan perihal perbuatan yang menguap seperti asap itu para kanca. Nah, Sunan Bonang pun menginginkan hal yang serupa. Akan tetapi di dalam suluk ini, Sunan Bonang pun mengakui bahwa dirinya pun belum memiliki kepandaian itu para kanca. Jadi di sini unik, maksudnya apa ya? Romantisme guru dan muridnya terasa gitu. Bahwa kata Sunan Kalijaga, pokoknya saya mau sejelas-jelasnya, karena kan karakter di sini digambarkan di pupuh yang satu itu bahwa Sunan Kalijaga itu sosok yang cerdas, dan ketika mengedepankan kecerdasannya, maka semuanya butuh nyata seperti itu para kanca. Nah, dijawab sama Sunan Bonang bahwa saya pun mau seperti itu, karena saya belum memiliki kepandaian seperti itu, kata Sunan Bonang. Kepandaian dalam menangkap fakta-fakta, menangkap petunjuk-petunjuk seperti yang tadi digambarkan itu, hidayat wening, itu secara jelas, gamblang dan nyata. Akan tetapi di sini Sunan Bonang menggarisbawahi bahwa tidak mungkin seperti itu. Dan hanya beliau bilang bahwa dirinya pun itu hanya mengimani dari keterangan-keterangan seperti itu. Jadi untuk lugas dan nyata itu sangat sulit diakses, seperti itu para kanca. Di sini Sunan Bonang menjelaskan, loh saya pun sama, belum bisa seperti itu. Tapi saya menggunakan anak tangga iman di sini. Hanya mengimani dari keterangan-keterangan dan dari firman Allah, seperti itu penjelasan kepada Sunan Kalijaga. Tidak berhenti di situ, Sunan Kalijaga belum puas para kanca. Beliau masih melawan, bukan melawan di sini dalam arti
beliau belum bisa menerima gelar wali tadi yang disematkan kepada dirinya gitu, karena beliau merasa belum memiliki apa-apa. Dan di sini karena mungkin melihat Sunan Bonang dalam hal ini gurunya cemas, beliau akhirnya gini, di dalam pupuh ini beliau mengakhiri pertanyaannya dengan satu pertanyaan seperti itu para kanca. Pertanyaannya seperti itu para kanca. Perihal nama tanpa sifat dan sifat tanpa nama, itu perihal pertanyaan terakhir saya, kata Syekh Melaya dalam ini yang sudah digelari Sunan Kalijaga oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang kembali bingung dalam menjawab pertanyaan Sunan Kalijaga saat itu, dan tetap menjawab sebagai seorang guru tidak bisa menampilkan pertanyaan muridnya para kanca. Dan Sunan Bonang di sini menjawab, kalau kamu ingin keterangan yang jelas dan tuntas, di sini sih saya merasakan bahwa ada grafik yang mulai tinggi dari Sunan Bonang para kanca. Kalau kamu ingin keterangan yang jelas dan tuntas, matikanlah dirimu sendiri. Belajarlah kamu tentang mati, kata Sunan Bonang, selagi kamu masih hidup. Bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia. Di dalam di dalam pupuh Asmarandana di Suluk Linglung ini, Sunan Bonang terasa vibrasinya terasa sudah mulai meninggi para kanca, karena bisa dibilang muridnya dinamis seperti itu para kanca. Dalam hal ini Syekh Melaya itu Sunan Kalijaga. Dan setelah melontarkan kalimat itu, saya ulangi, kalau kamu ingin keterangan yang jelas dan tuntas, matikanlah dirimu sendiri, belajarlah kamu tentang mati selagi kau masih hidup. Bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia. Dan setelah melontarkan kalimat itu, Sunan Bonang berlalu meninggalkan Syekh Melaya. Sementara Syekh Melaya tidak berhenti di situ. Ini benar-benar melelahkan para kanca ketika kita membaca Suluk Linglung itu. Ketika Sunan Bonang pergi, Sunan Kalijaga itu nggak diam, tapi pergi juga para kanca. Dan perginya itu ke hutan. Ternyata kalimatnya Sunan Bonang itu diikutin para kanca. Beliau pergi ke hutan menjauh dari kerumunan manusia dan berkumpul dengan sekelompok kijang. Dan di pupuh Asmarandana ini dijelaskan bahwa beliau melakukan laku tapa kijang para kanca. Beliau melakukan laku kijang selama setahun para kanca. Jadi beliau merubah dirinya menjadi seekor kijang dan berkumpul dengan kijang-kijang di tengah hutan para kanca. Bahkan setelah setahun, ketika sang guru datang menemuinya kembali, karena guru Sunan Bonang itu datang mencari Sunan Kalijaga itu bukan karena perintahnya untuk laku itu, karena beliau tersohor ada seorang wali di tengah hutan berperilaku seperti kijang para kanca, sehingga dicari oleh Sunan Bonang. Dan di sini ya terasa bahwa Sunan Bonang merasa ada PR yang belum selesai, sehingga dia harus datang ke hutan untuk menemui Syekh Melaya yang saat itu tersohor sebagai berubah menjadi kijang. Bahkan cara tidurnya, cara berlarinya, bahkan ketika melihat manusia beliau lari. Dan di sini terasa bahwa si Sunan Bonang merasa bersalah karena kalimat terakhir tadi, jangan ketahuan manusia, sehingga ketika melihat manusia sebagaimana seekor kijang beliau lari tunggang langgang seperti itu para kanca. Dan kalau tidur itu melipat ke atas gitu, kepalanya seperti seekor kijang seperti itu.
Dan ketika didatangin oleh sang guru, Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga itu malah lari tunggang langgang, tidak mengenali Sunan Bonang para kanca. Saking dalamnya beliau menjalani laku kijang ini para kanca. Beliau seperti berubah total menjadi seekor kijang. Mungkin karena obsesifnya terhadap petunjuk yang ingin beliau dapatkan para kanca. Dan di Pupuh Asmarandana ini lugas mengatakan bahwa Sunan Bonang marah saat itu para kanca. Jadi di sini terasa bahwa Sunan Bonang dilema gitu. Satu sisi dia sudah mengatakan seperti itu dan ternyata dilakukan seperti itu. Menjaga tongkat di pinggir kali selama setahun ternyata dilakukan. Sekarang suruh pergi ke hutan mematikan diri, artinya mematikan diri menjadi manusia dan berlaku seperti hewan di hutan dan menjauh dari manusia, dilakukan juga. Jadi di sini mungkin ada sedikit dilema dari Sunan Bonang sehingga marah dan mendatangi, lalu kemudian beliaunya kabur. Sehingga di sini Sunan Bonang bersumpah para kanca. Di dalam hatinya beliau berucap, wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kijang, bagiku memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos. Yang kasar mungkinkah akan gagal? Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah menjadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja. Itu marahnya Sunan Bonang terhadap Sunan Kalijaga para kanca dalam keterangan Pupuh Asmarandana Suluk Linglung ini para kanca. Bergerak penuh amarah Sunan Bonang dan berusaha, akhirnya dia menciptakan nasi 3 kepal di tangan yang telah disiapkan dan mundur siap melempar kijang. Jadi beliau menyiapkan 3 kepal itu, entah apa yang dilakukan gitu, ingin meluapkan kemarahannya, lalu melempar Syekh Melaya Sunan Kalijaga yang saat itu berperilaku seperti kijang gitu. Lemparan pertama itu mengenai punggungnya para kanca, dan ketika kena punggungnya, kepala nasi Sunan Bonang itu kena punggungnya dari Sunan Kalijaga, kemudian larinya melemah para kanca. Lalu lemparan kedua dengan kepala nasi yang kedua itu kena lambungnya sehingga Sunan Kalijaga jatuh terduduk. Ketika lemparan ketiga, barulah Sunan Kalijaga tersadar dari laku binatangnya itu para kanca, laku kijangnya itu. Dan di situ barulah beliau berbakti kepada Sunan Bonang, dan hal itu akan dijelaskan di pupuh selanjutnya, yaitu Pupuh Durma para kanca. Kita akan lanjutkan di video-video yang akan datang para kanca. Kita akan membahas Pupuh Durma, Suluk Linglung, yang membahas Sunan Kalijaga untuk diperintahkan pergi ke Mekah oleh Sunan Bonang para kanca. Dan di Pupuh Durma ini dikisahkan Sunan Kalijaga bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang akan terjadi ketika Sunan Kalijaga bertemu Nabi Khidir, kita akan lanjutkan di Pupuh Durma di video yang akan datang para kanca. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa,